Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita akan latihan soal kembali. Langsung saja ya teman-teman. Nomor 1, keterampilan berkomunikasi yang pertama kali diperoleh dan dikuasai anak adalah. Nah, keterampilan berkomunikasi. A. Berbicara, B. Menyimak, C. Mendengar, D. Meraban. Nah, yang pertama kali dimiliki oleh manusia adalah B. Menyimak. Adapun penjelasannya, menyimak adalah keterampilan berkomunikasi yang pertama kali diperoleh dan dikuasai anak. Keterampilan itu memberikan dasar baginya untuk memahami keterampilan berkomunikasi lainnya. Nah, sampai dewasa pun sebenarnya yang terbaik adalah menyimak ya teman-teman. Daripada banyak bicara, lebih baik banyak menyimak. Kita diciptakan dua telinga dengan satu mulut. Itu artinya kita harus lebih banyak menyimak daripada berbicara. Nah, betapa banyak manusia yang menyesal karena bicaranya dan betapa banyak manusia yang merasa beruntung karena sedikitnya bicara dan banyaknya menyimak. Nah, ini juga banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari menyimak. Menjadi pendengar yang baik itu pun lebih baik juga ya teman-teman. Jadi keterampilan berkomunikasi yang pertama kali diperoleh dan dikuasai anak adalah menyimak. Yang kedua, komunikasi yang dapat diamati dan diketahui melalui perilaku serta bunyi-bunyi. Nah, bunyi-bunyi ujaran yang dihasilkan pembicara. Seperti yang sekarang sedang saya lakukan, bunyi-bunyi atau ujaran yang dihasilkan pembicara merupakan ciri dari A. Menyimak, B. Berbicara, C. Mendengar, D. Meraban. Nah, ada bunyi-bunyinya berarti B. Berbicara. Adapun penjelasannya, berbicara adalah penyampaian pesan yang dilakukan secara lisan. Berbeda dengan menyimak, kegiatan komunikasi ini dapat diamati dan diketahui melalui perilaku serta bunyi-bunyi ujaran yang dihasilkan pembicara. Nomor 3, prinsip ini akan mudah ditangkap karena penyajian masalah dilengkapi dengan media, komunikasi, atau peraga. Pernyataan tersebut merupakan prinsip A. Motivasi, B. Perhatian, C. Keinderaan, atau D. Pengertian. Nah, media, komunikasi, atau alat peraga tentu keinderaan ya teman-teman. Adapun pembahasannya prinsip keinderaan, dalam prinsip ini akan mudah ditangkap karena penyajian masalah dilengkapi dengan media komunikasi atau peraga dengan prinsip pengertian cara yang terbaik dalam penyampaian. Nomor 4, serangkaian huruf atau simbol abjad yang disusun menjadi kata-kata agar menghasilkan suatu makna yang dapat dimengerti, merupakan pengertian dari A. Tulisan, B. Komunikasi tulisan,
C. Komunikasi lisan, atau D. Komunikasi nonverbal. Nah, ini serangkaian huruf atau simbol atau abjad, tentu tulisan ya teman-teman. Adapun penjelasannya, pengertian dari tulisan itu sendiri adalah serangkaian huruf atau simbol abjad yang disusun menjadi kata-kata agar menghasilkan suatu makna yang dapat dimengerti. Nomor 5, pesan yang disampaikan harus benar-benar jelas dan dapat dimengerti oleh pembaca, sehingga perlu diperhatikan pemilihan kata-kata yang sering digunakan, dan hindari kata-kata asing dan susunan kalimat dan paragraf yang beraturan. Pernyataan tersebut merupakan prinsip dari komunikasi tulisan, yaitu A. Completeness atau lengkap, B. Sinis atau ringkas, C. Concreteness atau konkret, atau D. Clarity atau jelas. Itu jawabannya adalah D. Clarity atau jelas. Adapun penjelasannya, clarity atau jelas adalah pesan yang disampaikan harus benar-benar jelas dan dapat dimengerti oleh pembaca, sehingga perlu diperhatikan pemilihan kata-kata yang sering digunakan, hindari kata-kata atau susunan kalimat asing, susunan kalimat dan paragraf yang beraturan. Nomor 6, untuk menyampaikan suatu konsep yang baru kepada peserta didik, guru dapat menggunakan tipe komunikasi pembelajaran jenis A. Komunikasi instruktif, B. Komunikasi informatif, C. Komunikasi persuasif, atau D. Komunikasi destruktif. Nah, pernah ya teman-teman, ini soalnya untuk menyampaikan suatu konsep yang baru. Tentu komunikasinya harus informatif. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Komunikasi informatif. Nomor 7, kemampuan memperkenalkan diri, memberikan bantuan, memberikan serta menerima pujian, termasuk ke dalam contoh keterampilan sosial pada indikator A. Keterampilan interpersonal, B. Keterampilan personal, C. Keterampilan berkomunikasi, atau D. Keterampilan peer acceptance. Nah, yang mana teman-teman tentu memperkenalkan diri, memberikan bantuan, ini keterampilan personal. Jawaban yang tepat adalah B. Keterampilan personal. Adapun penjelasannya, perilaku personal merupakan perilaku yang menyangkut keterampilan yang dipergunakan selama melakukan interaksi sosial. Perilaku tersebut juga sebagai keterampilan persahabatan, misalnya memperkenalkan diri, memberikan bantuan, memberikan serta menerima pujian. Lalu keterampilan ini memungkinkan berkembang sesuai dengan usia dan jenis kelamin. Nomor 8, kemampuan untuk mengatur diri sendiri dalam situasi sosial, misalnya dalam menghadapi stres, memahami perasaan orang lain, mengontrol kemarahan, dan sejenisnya termasuk ke dalam keterampilan sosial pada indikator A. Keterampilan peer acceptance, B. Keterampilan berkomunikasi, C. Keterampilan personal, atau D. Keterampilan interpersonal. Nah, sebelumnya kan personal itu dalam dirinya. Nah, apabila di luar dirinya, itu seperti menghadapi stres, memahami perasaan orang lain, tentu yang tepat adalah interpersonal. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Keterampilan interpersonal. Adapun penjelasannya, perilaku interpersonal merupakan keterampilan untuk mengatur diri sendiri dalam situasi sosial, misalnya dalam menghadapi stres, memahami perasaan orang lain, mengontrol kemarahan, dan sejenisnya. Dengan kemampuan ini, anak dapat memperkenalkan kejadian-kejadian yang mungkin akan terjadi dan dampak perilaku pada situasi sosial tertentu. Nomor 9, reaksi psikologis seperti basic numbness,
Disorganisasi kognitif merupakan tanda-tanda orang yang mengalami kondisi psikologis A. Shock, B. Kecemasan, C. Penolakan, atau D. Depresi. Nah, tentu jawaban yang tepat adalah A. Shock atau shock ya teman-teman. Nah, penjelasannya shock adalah reaksi psikologis yang berumur pendek, sering menandai awal pengalaman menyusul terjadinya kecelakaan yang traumatik dan mendadak atau diagnosis tentang suatu penyakit atau kondisi yang sedang mengancam kehidupan. Reaksi ini ditandai dengan fisik numbness, disorganisasi kognitif, dan secara dramatis mengurangi atau mengacaukan mobilitas dan bicara. Menurut Livnev dan Antonak tahun 2005. Menurut Fitzgerald dan Parkes tahun 1998, menemukan bahwa shock dialami oleh 85% dari 66 orang pasien yang ditelitinya, yang terdiri dari mereka yang mengalami kebutaan pada usia dewasa. Tentu ya teman-teman, jika yang mengalami kebutaan pada usia dewasa, tentu sangat wajar apabila mengalami shock karena takdir yang dialaminya. Nomor 10, dalam metode bermain peran, proses psikologis yang tersembunyi berupa sikap, nilai, perasaan, dan sistem keyakinan dapat diangkat ke taraf sadar melalui A. Kombinasi pemeranan secara spontan, B. Kombinasi pemeranan secara terencana, C. Kombinasi pemeranan secara terstruktur, atau D. Kombinasi pemeranan secara fleksibel. Tentu jawabannya adalah secara spontan, teman-teman. Jawaban yang tepat adalah A. Kombinasi pemeranan secara spontan. Penjelasannya, teknik bermain atau role playing berasumsi bahwa proses psikologis yang tersembunyi berupa sikap, nilai, perasaan, dan sistem keyakinan dapat diangkat ke taraf sadar melalui kombinasi pemeranan secara spontan. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka, apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.